Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas materi tentang kelangkaan dan kepunahan sumber daya alam. Baiklah, sebelum kita membahas materi lebih lanjut, terlebih dahulu kita perlu mengetahui konsep dari keanekaragaman hayati. Pengertian keanekaragaman hayati menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994, keanekaragaman hayati merupakan keanekaragaman di antara makhluk hidup dari semua sumber, termasuk di antaranya daratan, lautan, dan ekosistem akuatik atau perairan lainnya, serta komplek-komplek ekologi yang merupakan bagian dari keanekaragamannya, mencakup keanekaragaman dalam spesies, antar spesies, maupun dengan ekosistem. Selanjutnya yaitu penyebab kelangkaan dan kepunahan. Kelangkaan spesies yang merupakan awal dari kepunahan akan mengurangi keanekaragaman hayati. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor. Menurut Masyur dan Ginoga 2016, berikut ini adalah faktor-faktor penyebab kelangkaan dan kepunahan spesies. Yang pertama yaitu pertumbuhan jumlah penduduk dan pola konsumsi yang tidak memperhatikan atau mengabaikan kelestarian makhluk hidup. Yang kedua yaitu penyempitan spektrum perdagangan, produk kehutanan, pertanian, perkebunan, serta perikanan. Dan yang ketiga yaitu kepemilikan manajemen dan alur pemanfaatan yang tidak seimbang. Selanjutnya yang keempat yaitu mengetahui dan penerapan yang kurang mengenai ekosistem alam serta komponen-komponen yang ada di dalamnya. Yang kelima, gagal mengelola lingkungan dan sumber daya alam baik secara ekonomi dan kebijakan. Yang keenam, sistem hukum dan kelembagaan memberikan celah untuk eksploitasi sumber daya biologi secara besar-besaran. Selanjutnya yang ketujuh yaitu persepsi keliru dalam mewujudkan keinginan untuk menghasilkan sesuatu secara cepat dan berakibat kegagalan dalam jangka panjang, serta etika konservasi masyarakat yang tidak berkembang. Yang kedelapan, sikap antroposentrisme sehingga menyebabkan rendahnya penghargaan terhadap sumber daya yang tidak atau belum dapat dimanfaatkan oleh manusia. Dan yang terakhir yaitu kurangnya penghargaan terhadap aktivitas konservasi dalam perubahan dari pola pertanian sederhana ke pertanian modern atau industrialisasi pertanian. Selanjutnya yaitu materi tentang ancaman terhadap keanekaragaman hayati. Ancaman yang paling utama terhadap keanekaragaman hayati akibat aktivitas manusia adalah dapat berupa kerusakan habitat, fragmentasi habitat, degradasi habitat termasuk polusi, perubahan iklim global, pemanfaatan spesies secara berlebihan, invasif, serta meningkatnya penyebaran penyakit. Materi yang terakhir yaitu kategori kelangkaan. Yang pertama, punah. Jika tidak terdapat suatu keraguan lagi bahwa individu terakhir telah mati, contohnya adalah harimau Jawa dan harimau Bali. Yang kedua yaitu punah di alam, atau tidak ditemukan di habitat aslinya dan hanya diketahui hidup dipelihara di kebun binatang, penangkaran atau terdapat sebagai populasi alami yang hidup di luar habitat aslinya. Yang ketiga yaitu krisis. Jika menghadapi risiko kepunahan yang sangat tinggi di alam dalam waktu dekat. Yang keempat, genting. Jika ia tidak tergolong kritis namun mengalami kepunahan sangat tinggi di alam, contohnya banteng, anoa, dan tarsius. Selanjutnya yang kelima yaitu rentan. Jika tidak tergolong kritis, genting namun mengalami risiko kepunahan tinggi di alam, contohnya merah hijau dan kasuari. Yang keenam, hampir
hampir terancam jika tidak termasuk kategori rentan tetapi mendekati kategori tersebut. Contohnya adalah alap-alap Doria. Yang ketujuh yaitu kurang data. Jika informasi yang tersedia tidak cukup untuk melakukan perkiraan, baik secara langsung maupun tidak langsung, mengenai distribusi dan status kelimpahan populasinya, contoh punggok Papua, dan yang terakhir yaitu tidak dievaluasi. Jika tidak atau belum dinilai berdasarkan kriteria di atas, contohnya adalah spesies punggok Tagian.